Assalamualaikum sobat semua. Inilah kisah nyata tentang ular raksasa penjaga Gua Lawa Jawa Tengah. Seperti apa kisahnya? Yuk simak selengkapnya. Di lereng sunyi Pegunungan Serayu, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Watu Jurang. Di belai kabut hampir sepanjang hari, desa itu seperti terkurung dalam waktu. Pepohonan tinggi menjulang menari bersama angin, dan suara alam menggantikan musik manusia. Di sana hidup seorang anak lelaki bernama Arya. Ia tinggal bersama kakeknya, Mbah Surya, juru kunci Goa Lawa, sebuah goa besar yang konon dihuni oleh makhluk suci. Bagi sebagian orang, goa itu hanyalah rongga alam. Tapi bagi Mbah Surya dan para leluhur, Goa Lawa adalah pintu antara dunia manusia dan dunia halus. Sejak kecil, Arya telah diajari untuk mempersembahkan bunga, membakar dupa, dan menjaga kesucian tempat itu. Ia tak tahu mengapa hanya keluarganya yang menjaga goa itu, tapi ia percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik segala ritual itu. Suatu pagi ketika kabut belum sepenuhnya terangkat, Arya bertanya pada kakeknya, "Kek, kenapa kita selalu bawa bunga putih? Kenapa enggak bunga warna lain?" Mbah Surya menatap langit yang muram. Karena yang menunggu di dalam sana adalah putih yang menahan amarah. Pada malam bulan purnama, saat langit bersih dan bintang seolah mengintip dari balik kelambu malam, Arya diajak Mbah Surya ke Goa Lawa. Mereka membawa sesaji, bunga kenanga putih, air kelapa muda, dan dupa harum. Saat dupa mulai membumbung dan sesaji ditata di batu datar di depan mulut goa, angin berembus dingin. Arya menutup matanya. Dalam keheningan terdengar desisan lembut, bukan dari ular biasa, tapi seperti suara angin yang bicara. "Anak manusia, darah penjaga mengalir dalam dirimu. Apakah kau siap mendengar?" Arya tersentak. Ia membuka matanya. Goa Lawa masih sunyi, tapi dalam hatinya suara itu masih bergaung. "Kau dengar dia?" tanya Mbah Surya pelan. Arya mengangguk. "Dia bukan ular biasa, ya kek? Dia bukan sekadar penjaga. Dia adalah keseimbangan. Ular putih yang lahir dari doa dan kutukan. Ia tidur karena dijaga. Jika bangkit, maka dunia akan tahu apa itu kemurkaan suci." Suatu hari sebuah mobil jeep berhenti di depan balai desa. Dari dalamnya keluar seorang pria berkemeja safari, Dimas Harsono, pengusaha sekaligus ahli geologi dari kota. Ia membawa kabar bahwa Goa Lawa memiliki kandungan batu kapur langka, bisa dijadikan tambang nasional. Kepala desa tergiur, warga terpecah, beberapa ingin kemajuan, beberapa takut akan kutukan. "Ini bisa membawa listrik dan jalan aspal ke desa kita," seru kepala desa. Mbah Surya berdiri perlahan, matanya tajam. "Kalian mau bangunkan sesuatu yang tak bisa kalian jinakkan." Dimas tersenyum sinis. "Kami punya alat, Pak Tua. Kami bisa kendalikan alam." Malam itu Arya mengendap ke Goa Lawa. Ia meletakkan sesaji dan berlutut. "Aku takut, penjaga. Mereka tidak percaya. Apa yang harus kulakukan?" Desis lembut menjawab, "Kau hanya perlu menjaga. Sisanya, biarkan aku yang menimbang." 2 minggu setelah kedatangan Dimas, pengeboran dimulai. Pohon-pohon ditebang dan dinding luar goa dihantam mesin. Tak lama, tanah mulai retak dan suara gemuruh datang dari dalam goa. Burung-burung terbang tak menentu. Pada malam ketiga pengeboran, suara jeritan terdengar dari tenda pekerja. Seorang teknisi hilang, hanya ditemukan helm dan bekas lilitan besar di tanah. Bekas sisik putih seperti salju berserak. Arya dipanggil kepala desa, dituduh menakut-nakuti. Tapi malam berikutnya, warga melihat cahaya putih dari dalam goa, seperti semburan cahaya bulan, diikuti suara desis panjang. Arya kembali ke goa. Ia masuk lebih dalam dari sebelumnya, hingga mencapai sebuah ruangan besar di dalamnya. Di sana, tubuh ular putih raksasa melingkar seperti gunung kecil. Matanya tidak merah, tapi perak seperti langit pagi. "Aku adalah putih, penjaga terakhir. Kau adalah darah yang diwariskan, tapi para manusia telah melanggar janji leluhur." Arya terdiam. "Jika mereka terus melukai bumi ini, aku tak bisa menahan."
Kutukan akan bangkit dan hujan tak akan turun 1000 hari. Arya memohon, berikan aku waktu, aku akan bicara pada mereka. Warga mulai melihat mimpi aneh. Dalam mimpi, ular putih merayap di ladang dan menghapus sawah mereka. Sapi-sapi tak mau makan. Bayi menangis tanpa sebab. Beberapa warga ingin menghentikan proyek, tapi Dimas menyuap aparat. Kepala desa mulai menekan keluarga Arya. Rumah mereka dilempari batu. Mbah Surya jatuh sakit. Di ranjang ia berbisik, "Goa akan bicara dengan darahmu, Arya." Saat Mbah Surya wafat, bumi berguncang. Pada hari ke-40 sejak pengeboran, langit mendung tapi hujan tak turun. Petir menyambar walau tanpa awan. Gua Lawa mengeluarkan kabut putih pekat yang menyebar ke desa. Ular putih keluar. Tubuhnya panjangnya lebih dari 30 meter, matanya berkilau seperti kilat. Ia tidak menyerang, tapi melilit alat-alat berat dan menghancurkannya perlahan. Warga panik, beberapa bersembunyi. Dimas mencoba lari, tapi ular itu menghadapnya langsung. "Kau bawa kerakusan ke tanah suci, maka kau akan hidup dalam ketakutan selamanya." Ular itu tidak membunuh, tapi menghembuskan desisan yang membuat Dimas kehilangan akal. Ia berteriak-teriak, lalu melarikan diri ke hutan dan tak pernah kembali. Setelah kejadian itu, Arya ditunjuk sebagai juru kunci baru. Awalnya ditolak warga, tapi setelah musim panen datang tanpa hama dan air mengalir kembali, mereka mulai hormat. Setiap purnama, Arya turun ke goa, membawa bunga putih dan air kelapa. "Aku di sini, penjaga. Manusia telah belajar, tapi jagalah mereka, jangan musnahkan." Suara dari dalam goa menjawab lembut, "Aku tak pernah ingin menghancurkan, aku hanya ingin didengar. Dan kau adalah suara itu." Goa Lawa kini jadi tempat ziarah, bukan wisata. Orang datang dengan bunga, bukan kamera. Arya tumbuh menjadi lelaki bijak, membawa dua dunia dalam dirinya. Dan jauh di dalam goa, Putih sang penjaga kembali tidur, menyatu dengan batu dan kabut. Tapi setiap kali manusia lupa, ia akan kembali, mengingatkan, bukan menghukum. Pesan moral dari kisah ini adalah, ketika manusia melupakan keselarasan, alam tidak marah, ia hanya memperingatkan. Tapi jika tetap dilanggar, peringatan bisa berubah menjadi pelajaran paling keras.